Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Sofia Safitri, biasa dipanggil Tia. Tia. Jadi tunggu. Jadi bagaimana kabarnya Kak Fia? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Kegiatan sehari-harinya Kak Fia itu biasa apa? Kalau kegiatan sehari-hariku ya cuma pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah, tempat tinggal Kak Fia di mana? Untuk sekarang di Layana, Ibu. Layana. Kak Fia asli orang sini? Tidak, Ibu. Tidak. Oh. Jadi kalau misalnya Kak Fia di sini apa bakos atau tinggal dengan keluarga? Bekos. Kos. Sendiri atau? Sendiri. Sendiri. Jadi dari kos itu ke sekolah itu biasa naik apa? Naik motor. Naik motor. Oh. Sebelum kita masuk ke sesi konseling di sini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ibu yang memimpin doa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Kak Fia kesini tahu tujuan Kak Fia mau buat apa? Tujuan saya kesini untuk mengkonseling. Sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Tidak. Tidak. Jadi sedikit Ibu jelaskan ya konseling itu bagaimana. Jadi di sini kita melakukan konseling individu. Nah, konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan dalam rangka membantu konseli. Nah, di sini posisinya konseli itu Kak Fia, sedangkan konselor itu Ibu. Jadi yaitu proses pemberian bantuan dalam rangka membantu konseli menyelesaikan masalah yang sedang konseli hadapi. Nah, untuk tujuan umumnya sendiri konseling individu itu yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang konseli hadapi, baik dalam baik pribadi maupun di luar lingkungan begitu. Jadi di sini kita melakukan proses konseling itu ada asas-asas yang perlu kita atau aturan-aturan yang perlu kita sepakati bersama. Nah, yang pertama itu Kak Fia tidak perlu takut dalam menceritakan permasalahan yang sedang Kak Fia hadapi karena Ibu di sini memegang kode etik asas kerahasiaan, di mana Ibu tidak akan menceritakan permasalahan Kak Fia. Nah, selanjutnya itu di sini Ibu berharap Kak Fia lebih terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang Kak Fia hadapi agar di sini kita masing-masing dapat menemukan solusi dari permasalahan Kak Fia. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apakah Kak Fia kesini atas paksaan orang lain atau kemauan Kak Fia sendiri? Kemauan sendiri. Oh, jadi atas kemauan Kak Fia sendiri. Nah, yang terakhir itu di sini kita saling menghargai. Contoh, ketika Ibu berbicara, Kak Fia tidak boleh memotong pembicaraan Ibu, begitu dengan sebaliknya. Sebelum masuk ke sesi konseling, perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu, Ibu Delviana Manopo. Bisa Kak Fia panggil saja Ibu Delvi. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dan Kak Fia sebagai konseli. Nah, untuk kesepakatan waktunya kita pakai 45 menit. Bagaimana? Iya, Bu. Sepakat? Sepakat. Jadi langsung saja ya, kita masuk pada proses konseling. Bisa Kak Fia ceritakan apa permasalahan yang sedang Kak Fia hadapi? Jadi Bu, begini Bu, saya kan orang dari kampung. Saya datang ke sini ke Palu itu hanya untuk sekolah. Jadi saya kayak
apa sulit dan mau berinteraksi dengan orang gitu ya. Apalagi kayak di lingkungan baru. Sebelumnya Kavia sekarang sekolah apa? SMA Kelas berapa? kelas 1. Kelas 1. Iya. Oh, jadi Kavia di sini kayak tidak bisa menyesuaikan diri begitu. Sulit saya untuk menyesuaikan diri Kenapa? di lingkungan baru. Kenapa Kavia sulit untuk menyesuaikan diri? Sulit karena ini kan mungkin karena lingkungan baru juga, orang-orang baru, jadi kayak susah dan menyesuaikan diri. Apalagi mungkin saya kayak tipe kepribadian introvert gitu. Kavia ini susah menyesuaikan diri itu dalam hal apa begitu? Kayak bergaul dengan orang gitu ya, kayak membuka percakapan baru gitu ya dengan orang, kayak menegur gitu kan, kayak di sini kan masih baru, kayak baca kenalan orang gitu ya. Tapi kan Kavia kan di lingkungan barunya Kavia itu, tapi ada kan biasa yang satu atau dua orang yang ajak Kavia kenalan begitu. Kalau untuk baca kenalan sih ada, cuma kayak hanya sekedar ajak kenalan bisa aja. Terus untuk responnya Kavia sendiri bagaimana? Kavia gubris atau Digubris lah. seadanya? Iya sih adanya, kayak cuma cari tahu nama, oh namanya ini siapa, saya bilang Via gitu aja. Kayak dia tanya lagi tinggalnya di mana, saya bilang di Layana. Hanya begitu saja percakapan begitu, selesai perkenalan ya sudah ke kegiatan masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya kan selesai perkenalan itu, misalnya kan di dalam kelas biasa dia sering apa? Biasa dia tegur Kavia atau kayak cuman biasa aja, cuman sebatas perkenalan. Kalau kalau di kelas ya begitu, kayak ada juga interaksinya gitu ya. Tapi kayak hanya begitu saja. Kalau kalau mau kayak apa ya, dibilang mau berjalan pergi kemana, kayak dibilang sahabat sejati itu tidak ada gitu ya. Oh, berarti cuman kayak seadanya, cuman Seadanya. digubris begitu. Kecuali kayak kelompok juga begitu, berinteraksi seadanya saja gitu. Kenapa begitu? Kavia kan tahu kalau misalnya itu kita dapat kenalan di apa di lingkungan barunya kita itu bisa memperluas relasi begitu itu. Kayak misalnya Kavia bilang tadi kan kayak cuman sebatas kenalan. Nah, itu Kavia tidak mau kayak dapat teman begitu atau teman cerita dalam kelas. Mau sih, cuma kayak dorong juga kayak apa ya, habis kayak berkenalan begitu, bercerita-cerita, kayak besoknya setiap kayak dorang dapat teman baru lagi, kayak sudah tidak ada lagi kayak apa ini lagi dan saya gitu ya. Tapi biasa dari Kavia sendiri biasa ada pernah memulai percakapan dengan teman di lingkungan baru. Kalau untuk Kavia Kalau sendiri. untuk saya sih, kalau di dalam kelas misalnya, kalau kayak kayak mau bekerja kelompok begitu ya, itu dibagikan kelompok, biasa saya tanya namanya siapa gitu ya. Cuma Cuman begitu sih, hanya kayak di dalam kelas soal pembelajaran gitu aja. cuman soal begitu kayak tidak ada kayak tukaran WA atau ngobrol di WhatsApp. Kalau tukaran WA itu kayak cuma di grup, hanya di grup saya, dan kayak saya ambil WA-nya dorang itu kayak hanya saya butuh gitu ya. Kayak saya mau bertanya pelajaran ini gitu ya, baru saya kayak ambil di grup itu WA-nya, terus saya chat atau gitu aja. Sebelumnya kan Kavia kan sekarang di kota. Nah, apa dulu? Kan sekarang kan Kavia kan sekolahnya di kota. Sebelumnya kan pernah sekolah SMP kan di kampung atau di mana? Di kampung Di kampung. Nah, di kampung itu di sekolahnya Kavia itu Kavia ada teman. ada kan kayak di kampung toh, jadi ada kayak juga teman-teman yang dari lingkungan tempat tinggalku itu juga sekolah di SMP yang sama, jadi kan kami kayak ada interaksi begitu. Berarti cuma teman-teman dari kampung itu saja, tidak ada kayak teman di luar kampung begitu. Ada Cuma teman-teman yang tok dari kampung. dari kampung, karena kan kalau di SMP itu kan hanya biasa, kebanyakan anak-anak yang dari kampung itu saja kan gitu, apalagi kayak di SD juga begitu.
Tapi Kavia pas SMP itu pernah ada kenalan kayak dari luar kampung begitu, kayak misalnya temannya Kavia misalnya ada teman kan. Nah itu misalnya kan kayak ketemu begitu itu bisa kenalan dengan temannya Kavia itu. Terus saya berkenalan begitu saja, hanya berkenalan begitu kan. Temanku juga ini juga kayak hanya keluargaku juga gitu ya. Oh, berarti cuma keluarga-keluarga itu saja. Apalagi temannya yang temanku itu juga keluargaku saja gitu ya. Apalagi di kelasku itu dulu kebanyakan kayak kita orang hanya sepupu saja banyak di situ. Jadi ya itu orang-orang luar itu enggak terlalu. Nah, kalau misalnya di kelas Kavia ini biasa selain belajar dalam kelas, biasa kegiatannya Kavia itu biasa apa begitu kan? Kavia bilang kan Kavia susah untuk kayak bersosialisasi dengan teman-teman begitu. Nah, kan Kavia tidak ada teman, jadi terus kegiatannya itu di sekolah itu selain belajar apa? Selain belajar, kalau misalnya istirahat kayak gitu, biasa pergi ke kantin, membeli kayak gitu kan. Abis dari kantin biasa hanya main HP. Itu tapi sekarang masih kelas 1 kan? Itu memang cuman sendiri, kayak tidak ada teman lain, teman atau kayak misalnya temani dulu saya ini pergi ke kantin atau apa, tidak ada. Kalau untuk temani Kavia ke kantin atau kemana begitu? Biasa ada kan, dia juga mau pergi juga ke kantin, hanya mau ke bawah saja sudah. Baru selesai dari kantin sudah. Tidak ada. Tidak ada ini. Jadi Ibu simpulkan sedikit kalau permasalahan yang sedang Kavia hadapi ini yaitu Kavia susah untuk bersosialisasi di lingkungan baru begitu. Kavia ini orangnya kayak dibilang introvert tidak, dibilang ekstrovert tidak. Kavia ini kayak tergantung lingkungan begitu. Maksudnya tergantung lingkungan, kayak misalnya sudah ada orang yang kita kenal, kita bisa jadi ekstrovert. Tapi kalau misalnya di lingkungan orang yang kayak tidak ada sama sekali yang kita kenal, kita bisa jadi introvert begitu. Jadi di sini Kavia susah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah di sini Ibu menggunakan pendekatan behavior dengan teknik self management untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang Kavia hadapi. Jadi sebelumnya pernah dengar apa itu teknik self management? Tidak. Belum. Jadi teknik ini adalah merubah perilaku yang Kavia tidak inginkan, di mana Kavia sendiri yang melakukan atau menghilangkan perilaku yang sedang Kavia tidak sukai begitu. Nah, di sini kita akan melakukan kontrak perilaku, di mana Kavia bisa mengambil satu lembar kertas untuk menetapkan tujuan yang Kavia mau begitu. Jadi di sini sudah ada kertas. Kavia bisa menetapkan tujuan apa selanjutnya yang mau Kavia raih begitu. Misalnya dalam waktu 2 bulan saya mau mempunyai tiga orang kenalan gitu, 3 orang teman atau apa.
Udah. Ini Kak. Jadi ini tujuan Kavia. Nah, untuk selanjutnya itu Kavia ya yang apa? Yang nah, terus di sini kita akan memberikan konsekuensi atau reward terhadap Kavia untuk pertemuan selanjutnya. Tergantung dari Kavia apakah Kavia bisa untuk pertemuan selanjutnya apakah Kavia bisa berhasil dalam menyelesaikan tujuan yang Kavia tulis di kertas itu atau tidak. Kalau misalnya Kavia tidak berhasil, kita akan memberikan konsekuensinya. Kalau misalnya Kavia berhasil, kita akan memberikan reward terhadap Kavia gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada juga teknik role playing yang akan Ibu berikan kepada Kavia begitu. Oke, baik. Ibu mulai di sini. Ibu akan melakukan juga teknik role playing, yaitu di mana Ibu role playing ini bertukar peran begitu. Di mana Ibu akan berperan sebagai teman sekelas dari Kavia sendiri. Nah, oke, kita mulai. Halo, boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa? Via, Dari kelas apa? kelas 10 IPA 1. Oh, sekelas dan Iya. kenapa jarang saya lihat Kavia jarang saya lihat dia Apa Ibu? main-main dengan teman di sini? Iya Ibu, kayak apa ya? Ini saya kayak Ibu. biasa. Iya Kak, biasa ini. Jangka. Di sini Kavia apa? Jangan kayak tidak usah memanggil ibu, anggap ibu sebagai teman sekelas Kavia begitu. Oh iya. Kalau biasa saya kalau di dalam kelas biasa lah kayak tidak ada bergabung-gabung dengan orang, itu hanya saya sendiri. Jadi kayak susah dan orang mau kenal. Kenapa tidak bergabung dengan saya saja? Saya juga orang baru sih, cuman cepat apa? Kalau misalnya baku bawa dengan saya itu cepat akrab. Boleh bergabung dengan kita? Boleh sih. Iya nanti saya mau bergabung. Oke. Jadi apa? Kavia asli orang sini atau orang Dia mau panggil Kavia lagi pada dia. Via asli orang sini atau Saya orang aslinya itu orang di timur. Di sini cuma saya di sini itu cuma kayak rantau gitu ya, anak rantau. Oh, berarti anak rantau. Bakos di sini atau Kos di Layan saya kos. Oh, nanti lain kali saya jalan-jalan ke kosmu ya? Iya, saya juga mau jalan-jalan sama kita. Nah, oke. Jadi itu tadi teknik yang kita gunakan yaitu bermain peran. Nah, bagaimana perasaan Kavia tadi setelah melakukan teknik Role play? Iya. Bisa sedikit membantu gitu ya, supaya nanti saya tahu nanti bagaimana percakapan langsung dengan teman-temanku gitu ya. Nah, dengan sedikit Ibu jelaskan ya, dengan menggunakan role playing ini dapat secara efektif bisa membantu melatih atau meningkatkan keterampilan sosial dalam lingkungan baru begitu. Dan kan tadi kan kayak ini dan langsung mendapat umpan balik untuk apa? Untuk penyelesaian permasalahan yang sedang Kavia hadapi gitu. Kan tadi kan kayak apa? Kan Ibu kan berperan sebagai teman sekelasnya Kavia. Nah, itu ketika Kavia Ibu ajak kenalan, Kavia kayak apa?
langsung mendapat umpan balik begitu, kayak oh begini loh teman saya rupanya kayak tidak semuanya kayak mudah diajak bergaul begitu. Untuk tips-tipsnya sendiri kita selanjutnya kita sudah selesai ya dalam melakukan teknik role playing. Nah, untuk tips-tips dari ibu sendiri dalam membantu membantu menyesuaikan membantu penyesuaian diri Kavia di lingkungan baru. Yang pertama itu Kavia mungkin bisa mengenal lingkungan baru Kavia terlebih dahulu, baik itu di sekolah maupun di tempat kos Kavia. Kavia bisa mengenali kayak tetanggaku bagaimana orangnya, atau kayak saya harus melakukan apa, kayak misalnya waktu tidurnya dorang bagaimana, kalau misalnya waktu tidurnya dorang kan misalnya sudah di jam 10 kan. Nah, kalau misalnya sudah lewat jam 10 saya tidak boleh beribut begitu. Nah, terus membangun hubungan sosial. Di sini mungkin Kavia bisa mulai menyapa orang-orang di sekitar Kavia. Tidak usah malu, kayak tidak usah merasa kayak saya dari kampung jadi kayak berkenalan dengan orang-orang di sini tuh kayak takut dibilang so akrab begitu. Tidak usah, kayak lebih berani begitu untuk memulai percakapan dengan orang. Nah, selanjutnya itu mungkin Kavia bisa bersikap lebih terbuka dengan orang baru. Kalau misalnya Kavia diajak kenalan ini teman-temannya Kavia mungkin Kavia tidak responnya itu mungkin lebih banyak begitu, kayak jangan cuma ditanya halo namanya siapa Via, jangan cuma kayak ditanya Via, jangan cuma dijawab seadanya begitu, kayak mungkin ada umpan balik dari Kavia, kayak misalnya namanya siapa mungkin menanyakan balik namanya, atau mencari percakapan-percakapan yang mungkin bisa membuat Kavia dan teman itu lebih akrab begitu. Jadi bagaimana tanggapannya, apakah bisa Kavia lakukan untuk tips-tips yang ibu kasih tadi? Iya, ibu bisa. Iya, dicoba dulu. Ibu berharap semoga Kavia bisa lebih cepat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya gitu. Semoga Kavia bisa cepat dapat teman. Jadi sebelum kita menutup sesi konseling, di sini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih atas partisipasi yang telah Kavia berikan, dan terima kasih atas terima kasih atas terbukanya dalam menceritakan permasalahan yang sedang Kavia hadapi. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri sesi konseling kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.